Selamat siang dan bertemu kembali bersama saya, mekanik bengkel yang setiap harinya menangani dan memperbaiki motor-motor rusak, motor ngredeg, motor berebet, motor ndut-ndutan, motor ngebul, motor yang oli mesinnya selalu berkurang dan oli mesinnya cepat habis dalam waktu singkat, motor yang pada bagian mesin utamanya suaranya kasar, kletek-kletek, klotok-klotok, dan masih banyak lagi masalah-masalah yang terjadi pada motor. Mika speedometer terlihat retak-retak. Oke teman-teman, coba teman-teman perhatikan mika speedometer pada motor ini terlihat retak-retak dan retak-retaknya terlihat jelas ya teman-teman ya. Nih. Nah, nanti di sini mekanik bengkel akan mencoba memberikan tutorial cara membuat mika speedometer yang terlihat retak-retak ini menjadi lebih halus lagi, menjadi ya seperti kinclong ya teman-teman ya, seperti baru lagi. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman. Kali-kali di sini motor teman-teman mengalami hal yang sama, mika speedometer pada motor teman-teman terlihat retak-retak seperti ini. Oke teman-teman, tapi sebelum lanjut, selalu dukung dan subscribe channel dari Mekanik Bengkel supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mekanik Bengkel tentang masalah-masalah yang terjadi pada motor. Nah, retak-retaknya terlihat ya teman-teman, itu biasanya disebabkan karena motor ini ya satu, memang motor yang sudah lama. Kedua, kemungkinan motor ini sering kena panas. Ya, biasanya di parkiran lah atau di tempat-tempat panas. Jadi nggak terlindungi dengan baik ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita siapkan oli teman-teman. Kita cari oli. Di sini teman-teman bebas ya menggunakan oli apa saja. Yang penting kalau bisa oli yang baru ya teman-teman ya, supaya nanti hasilnya baik, hasilnya kinclong, dan speedometernya yang terlihat retak-retak ini menjadi glowing lagi. Oke, di sini saya gunakan oli apa aja ya nih, perhatikan. Ini saya gunakan oli baru ya. Kita tuang saja olinya. Kita tuang olinya secukupnya saja teman-teman. Ya, kita tuang tuh ya, secukupnya saja. Karena di sini nggak membutuhkan oli yang banyak untuk kemungkinan nanti bisa menghilangkan retak-retak. Nah, di sini sebenarnya bukan menghilangkan teman-teman ya, membantu kemungkinan si mika speedometer yang retak-retak ini bisa menjadi halus lagi, bisa menjadi kinclong lagi. Nah, caranya seperti ini teman-teman ya. Ini olinya bebas teman-teman, nanti mau menggunakan oli apa saja. Ini saya gunakan oli yang baru. Kita tinggal oleskan saja ke mika speedometer yang terlihat retak-retak ini teman-teman ya. Kita oleskan secara merata, sedikit demi sedikit teman-teman. Dan nanti kemungkinan kita akan ulang beberapa kali ya untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Kemungkinan ya, mudah-mudahan bisa menjadi kinclong lagi teman-teman. Nah, coba perhatikan dari proses pertama ini, teman-teman bisa melihat di bagian sisi yang ini sudah sedikit menjadi kinclong ya. Nah, ini masih terlihat retak-retak ya. Oke, kita akan oleskan kembali olinya supaya dia itu meresap. Nah, ini membuat efek. Jadi aslinya ini mika speedometer ini memang sudah terjadi retak-retak teman-teman. Sebab panas,
karena terlalu lamanya. Nah, makanya dengan metode seperti ini, maka oli itu bisa meresap teman-teman ke sela-sela yang retak-retak ini. Jadi sedikit agak membantu penutupan dari yang retak-retaknya ini teman-teman tuh. Di sini sepertinya retak-retaknya sudah sangat berlebihan nih teman-teman ya. Jadi sepertinya nggak begitu mau maksimal, tapi ya alhamdulillah bisa teman-teman perhatikan di bagian sisi sini sudah terlihat kinclong ya kan, retak-retaknya sudah tertutup ya. Nah, inilah cara untuk membuat mika speedometer yang terlihat retak-retak itu menjadi sedikit lebih kinclong ya, jadi berkurang teman-teman. Nah, kita oles-olesin aja, intinya menutup ya. Jadi si oli ini dia masuk ke pori-pori mika speedometer yang retak-retak ini teman-teman. Ini lebih bagusnya diganti teman-teman. Hehe, tuh teman-teman bisa perhatikan dia sudah menjadi sedikit kinclong lagi teman-teman ya. Tuh ya, kita nanti akan lap ya teman-teman ya. Kita akan lap menggunakan lap yang halus ya. Kita nanti akan ulangi sekali atau 2 kali ya. Kita oleskan si oli yang ini, yang tadi mekanik bengkel tuang, kalau bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, perhatikan teman-teman, dia sudah sedikit agak kinclong ya, retak-retaknya sudah sedikit berkurang. Nah, kita lap secara memutar searah ya tuh. Teman-teman bisa perhatikan putaran dari tangan saya pada saat ngelap ya. Nah, dia searah muternya tuh. Teman-teman bisa perhatikan tuh ya. Retak-retaknya sedikit sudah terlihat berkurang ya. Tuh. Oke, teman-teman. Sedikit sudah glowing ya. Nah, nanti ini kalau perlu kita ulangi teman-teman tuh. Perhatikan. Nah, itu sebenarnya untuk membuat efek ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan tuh, dia sedikit sudah kinclong ya. Ini aslinya pecahnya berlebihan teman-teman. Nih, saya berikan lagi untuk pemprosesan pengolesan olinya yang kedua kalinya. Ini seharusnya lebih bagus kalau lebih kinclong lagi. Mika speedometernya itu diganti teman-teman. Ini retaknya udah parah sih teman-teman. Tuh ya. Nih sebenarnya pecah-pecahnya sudah banyak nih. Nah, ini sebenarnya cuman membuat efek teman-teman ya. Membuat efek untuk glowing dan terlihat kinclong. Karena apa? Si oli ini aslinya meresap masuk ke dalam sela-sela retaknya ini teman-teman. Nah, kita oles 2 kali nih ya. Proses 2 kali. Kalau teman-teman perhatikan retak-retaknya sudah berkurang dan terlihat ya, terlihat kinclong. Terlihat rata ya teman-teman tuh ya. Tuh, beda sama sebelum kita oleskan oli. Nah, biarkan saja dia terlebih dahulu meresap. Nih kalau dilihat tuh, ini retak-retak teman-teman tuh. Retaknya udah berlebihan. Nah, kita olisin beberapa kali. Nih, kita usap-usap terus teman-teman sampai dirasa retak-retaknya itu berkurang ya. Tuh, teman-teman. Lalu setelah itu kita lap kembali menggunakan lap yang halus ya teman-teman ya, kalau bisa ya. Sama putarannya, cara ngelapnya satu arah. Nih teman-teman bisa perhatikan satu arah ya. Saya melingkar dan memutar. Tuh, sudah terlihat kinclong ya teman-teman ya. Ini sebenarnya kalau mau maksimal lagi bisa dilakukan beberapa kali teman-teman. Karena dia retaknya parah, besar-besar nih teman-teman tuh. Perhatikan teman-teman. Ya, kinclong tuh ya, glowing. Nah, kalau perlu kita oleskan lagi ini untuk ketiga kalinya. Untuk lebih hasil maksimal, kita biarkan saja dulu
si olinya ini meresap sampai lama teman-teman. Nah, kalau perlu lebih banyak lagi nggak apa-apa, supaya oli itu masuk melalui pori-pori yang ada di mika ini. Tuh teman-teman bisa terlihat semuanya sudah menjadi glowing ya kan. Nah, tapi teman-teman masih bisa melihat garis-garis kecilnya ya. Nah, itu artinya dia belum tertutup dengan baik ya. Si oli itu belum meresap dengan baik ke sela-sela retaknya mika ini. Tuh, kalau perlu beberapa kali proses ya. Lebih banyak juga nggak apa-apa teman-teman. Dia nanti akan meresap sendiri dan kita diamkan beberapa menit juga nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti setelah dia dirasa ya, maksud saya dirasa olinya sudah meresap dengan baik, nanti kita tinggal lap saja. Nah, lakukan secara terus-menerus. Kalau teman-teman sabar ya, sampai hilang sedikit demi sedikit si retak-retaknya nih. Saya berikan yang banyak nih, saya tuang juga nggak apa-apa teman-teman tuh ya tuh. Nah, supaya meresap semuanya, apalagi celah-celahnya besar tuh, banyak ya. Nah, nanti dia akan meresap terus sampai menutupi pori-pori nih teman-teman tuh. Saya tuangin tuh ya. Nah, biarkan dulu dia meresap. Setelah sudah, nanti kita lap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat tutorial kali ini dari saya, walaupun sepele dan walaupun kemungkinan sudah banyak teman-teman mekanik yang memberikan tutorial hal yang sama seperti ini, tapi nggak ada salahnya saya juga ikut-ikutan memberikan tutorial cara membuat mika speedometer yang terlihat sedikit dan terlihat banyak retak-retak, bisa menjadi halus lagi, bisa menjadi kinclong lagi, seperti terlihat baru ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan sukses selalu buat semua. Nanti tinggal lap aja ya, lakukan terus-menerus sampai kemungkinan semuanya tertutup.